Fikih riba oleh Muhammad J. Suarham, Rifki Nahar, dan Umar Hasan. Definisi fikih, pengertian secara bahasa. Az-ziyadah, bertambah, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Al-anam, berkembang atau berbunga, yaitu membungakan harta, uang, atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Berlebihan atau menggelembung. Dua, pengertian secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara atau terlambat salah satunya. Macam-macam riba. Riba al-fadl adalah riba yang terjadi akibat kelebihan dua pertukaran barang sejenis. Yang kedua, riba nasi'ah adalah riba yang berlipat-lipat ganda terjadi akibat pengunduran waktu. Yang ketiga, riba qarad adalah riba yang terjadi karena hutang piutang dengan pembayaran yang dilebihkan. Yang keempat, riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Hal-hal yang menimbulkan riba. Yang pertama, tidak sama nilainya, tidak sama ukuran menurut syara, baik timbangan, takaran maupun ukuran. Yang ketiga, tidak tunai di majelis akad. Sebab-sebab haramnya riba. Allah mengharamkannya mengambil harta orang lain dengan cara batil, menyebabkan kemalasan, menghilangkan perbuatan baik tolong-menolong. Komoditas yang menimbulkan riba. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama timbangannya. Serah terima di tempat, tangan dengan tangan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka dia terjatuh dalam riba. Yang mengambil dan memberi dalam hal ini adalah sama. Pendapat jumhur ulama bahwa barang-barang lain dapat dikiaskan dengan 6 barang di atas bila ilat, sebab hukumnya sama. Contoh praktek riba. Yang pertama, pertukaran uang yang tidak sama nilai intriksinya. 100.000 dengan rupiah pecahan 99.000, maka 1.000-nya adalah riba karena tidak ada imbangannya, tidak tamsul atau sama nilainya. Pinjaman uang dengan lebih, pinjam 1 juta dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% pokoknya adalah riba, tidak ada imbangannya, tidak tamsul atau sama nilainya. Yang ketiga, pertukaran 1 liter beras dengan beras ketan dengan 2 liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba karena beras harus ditukar dengan yang sejenis dan tidak dilebihkan. Maka solusinya adalah beras ketan yang dijual dulu, kemudian uangnya dibelikan beras dolog atau dikonversikan ke nilai uang hingga sama nilainya. Yang keempat, seseorang akan membangun rumah, membeli bata, uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai. Maka perbuatan ini adalah riba karena terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang. Yang terakhir, seseorang yang menukar 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai harganya, atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba, sebab walaupun harganya sama, ukurannya berbeda. Oke, melanjutkan dari Muhammad J. Suarham. Selanjutnya, ayat riba. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Ar-Rum. Oke, next. Selanjutnya tahapan kedua. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang
memakan riba gitu. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan sebagai mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa 160 sampai 161. Oke, selanjutnya tahapan ketiga, diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkatan yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Quran surat Al-Imran. Oke, next. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa dari berbagai jenis riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memarahimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Oke, next. Alasan pembenaran pengambilan riba dan bunga. Oke, next. Yang pertama itu dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. Yang kedua, hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan. Yang ketiga, bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadis riba gitu. Oke, next. Oke, yang keempat, teori abstinence. Oke, yang pertama itu ketika kreditur menahan diri, abstinence, ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Bunga merupakan imbalan karena menahan diri untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, bantahan gitu. Kreditur hanya akan meminjam uang yang tidak ia gunakan sendiri atau uang yang lebih dari keperluan, maka sebenarnya kreditur tidak menahan diri atas apapun, maka ia tidak boleh menuntut imbalan bunga atau atas pinjaman gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umar Hasan. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rifki Nahar. Bunga sebagai imbalan sewa. Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas. Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan lain-lain yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Uang tidak termasuk dalam kategori di atas, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan. 6. Produktif konsumtif. Uang pinjaman produktif terdapat dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Dan jika keadaannya kreditur diminta untuk menjalankan uang usahanya sendiri, apakah dijamin ia mendapatkan keuntungan? Terus, mengapa ia mewajibkan keuntungan kepada orang yang lain, padahal ia sendiri tidak mampu melaksanakannya? Nah, maka tidak dibenarkan kreditur mengambil bunga karena ia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan peminjam yang bekerja keras meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan modalnya sendiri. 7. Opportunity cost. Dengan meminjamkan uangnya, berarti kreditur menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal seperti guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal itu serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Nah, dengan waktu itulah peminjam memiliki kesempatan untuk menggunakan modal yang mana untuk memperoleh keuntungan. Maka waktu mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu.
Nah, bagaimana kreditur dapat memastikan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya? Terus 8. Teori kemutlakan produktivitas modal. Modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Apakah modal selalu produktif? Nyatanya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan seseorang untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan. 9. Time value of money. Menjelaskan fenomena bunga dengan menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu sekarang. Keuntungan masa kini lebih diutamakan daripada keuntungan masa depan. Maka modal yang dapat diminjamkan kepada seseorang pada saat sekarang lebih bernilai dibanding dengan uang yang akan dikembalikan di masa depan. Bunga merupakan nilai yang lebih ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjaman semula. Benarkah manusia menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga daripada keinginan masa depan? 10. Inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga barang secara keseluruhan yang menyebabkan jadinya penurunan daya beli uang. Maka mengambil bunga sangatlah logis sebagai kompensasi penurunannya daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi tersebut memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa ada inflasi atau stabil. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8. Saya merasa Jaisu dan juga Rifki memang tidak ada kesalahan